Nah, dulunya itu kelas 3 wisata seperti ini. Bedanya apa bang? Antara 3 wisata dengan kelas ekonomi. Bedanya itu ada di tempat seatnya, sedikit aja. Beda sedikit banget. Kalau di Kelut itu nomor 1 sampai pokoknya 100 gitu ya. 1 sampai 100 itu di belakang kalau di Kelut. Kalau kita ini masih normal. Tapi satu hal yang mengganggu buat saya itu ini sebenarnya. Bukan soal ininya ya, bukan soal sponsor, tapi ini sebenarnya menutupi hiasan dinding aslinya. Ini Istana Maimun ini, yang di balik ini, gambar ruangan Istana Maimun. Ya, ini ditutupi nih. Kemarin gitu kan kita lihat, wih masih lengkap banyak kan. Pas kita naik loh, mana yang ini, mana yang itu kan, kayak kecarian gitu. Mana ya? Totonya ditutupi begini. Halo teman-teman bersaudara semua, hari ini kita berada di Tanjung Perak, Surabaya. Dan kali ini kita mau main ke KM Sinabung. Ini harusnya menjadi video series ketiga atau season ketiga. Karena pada season kedua data saya hilang, videonya hilang. Jadi ya tetap season kedua jatuhnya sih dengan warna barunya. Seperti biasa, di sini kita akan kasih lihat seperti apa suasana dan bagaimana isi di dalam kapal KM Sinabung ini, mulai dari dek 1 tempat PS dan bioskop hingga top deck KM Sinabung. Buat yang belum tahu, KM Sinabung ini melayani rute dari Surabaya menuju Makassar, Bau-Bau, Banggai, Bitung, Ternate, Bacan, Sorong, Manokwari, Biak, Jayapura, pergi pulang. Rute reguler atau rute utama kapal ini hanya itu saja. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, kapan masuk Fak-Fak lagi bang? Kapan masuk Jakarta lagi bang? Kapan masuk ke Balikpapan lagi bang? Itu rute tambahan saja. Jadi bukan rute utama dari KM Sinabung. Kapal ini masih menjual fasilitas kamar kelas. Jadi ada kelas 1, kelas 2, dan kelas ekonomi. KM Sinabung ini paling difavoritkan pada rute Makassar-Bitung, Bitung-Ternate, Ternate-Makassar, Bau-Bau Ternate, Manokwari Biak, dan Bitung Surabaya terkhusus pada kelas 2. Untuk muatan, kapal ini bisa membawa sepeda motor ke dalam kapal, tapi harus dibikin peti seperti ini. Kapasitas penumpang di KM Sinabung ini 1906 penumpang, dan kapal ini sekarang melaju dengan kecepatan 15 knot. Tergantung cuaca di tengah laut juga sih. Kalau lawan arus dan anginnya kencang, speed Sinabung melaju cuma 13 knot. Tapi kalau didukung cuaca bisa tembus 17 knot. Kalau ada yang bilang, speed Sinabung sengaja dibikin pelan supaya bla 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 bla. Itu adalah kalimat orang yang tidak tahu apa-apa. Nanti ketika saya berlayar dengan KM Sinabung, saya akan kasih lihat apakah kapal hanya melaju dengan maju setengah, maju penuh, atau full way yang melaju dengan kecepatan maksimalnya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam kapal. Sekalian juga kita cek apakah di dalam KM Sinabung ini sudah dipasang si WiFi atau WiFi berbayar seperti di KM Kelut, KM Dorolonda, atau belum dipasang, karena itu cukup penting toh. Dan apakah di dalam ruangan kapal AC-nya dingin atau tidak. Oke, jadi di sini kita kasih lihat ulang ya. Wi-Fi-nya belum ada, si Wi-Fi belum ada. Iya. Atau mungkin kuotanya belum dipasang kali ya, cuman baru casingnya aja di KM Sinabung. Ini Wi-Fi yang lama ini yang barunya belum ready, belum tersedia. Oke, kita mulai dari dek 6 KM Sinabung. Di dek 6 KM Sinabung ini ada kamar kelas 1. Nah, ini seperti ini dia punya gambar. Nah, kamar kelas 1.
Oke, jadi di sini kita akan kasih lihat perbedaan antara kelas 1A dengan 1B ya. Mungkin masih banyak yang, apa sih bang bedanya? Gimana sih bang? Spill bang, spill, cuy. Aduh, apa sih bahasanya itu ya? Jadi ini ya kelas 1A. 1A itu seperti ini. Isinya seperti ini. Dua bed ya, dua bed, kamar mandi di dalam, ada televisi, ada meja, kursi, ya. Lampu itu AC, yang sana itu AC. Nah, ini bisa lihat arah laut ini karena ada jendelanya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kelas 1. Satunya 1A ya. Ada lampu baca, bantal guling, selimut ya. Kita kasih lihat kamar mandi. Shower ya, shower. Ada termos juga gitu. Jadi 1A ini untuk dapat kamarnya ini bukan satu tiket bisa untuk 2 orang, bukan. Jadi satu tiket itu 1 orang. Jadi ya kalau mau dapat kamar ini karena isinya 2 bed ya 2 tiket gitu ya. Jadi udah dilihat ya 1A seperti ini. Dan kita ke 1B ya, 1B. Isinya seperti ini. Nah, dia bertingkat seperti ini ya. Jadi ada 4 bed. 1, 2, 3, 4 ya. Dan ini pun juga sama. Satu tiket itu bukan untuk 4 orang, tapi satu tiket 1 orang gitu. Gitu ya. Satu tiket 1 orang. Jadi kalau yang 1B ini ya harus 4 orang dengan 4 tiket. Jadi satu gitu. Jadi bukan apa maksudnya tiket ekonomi, tiket add-onnya 3 kali, enggak seperti itu. Ini 1 orang dengan single tiket tapi yang harus sama-sama 1B dengan nomor yang sama. Isinya 4 bed seperti ini. Isinya seperti ini ya, 4 bed. Bantal guling ada, TV, termos, kursi ya, lemari. Nah, lemarinya ini sedikit lebih sempit ya. Lemarinya sedikit lebih sempit, lebih luas yang 1A sih sebenarnya. Lemarinya ini sedikit lebih sempit. Kalau bawa koper besar itu memang enakan di sana sih. Kalau mau koper-koper bisa dijejerin di sini atau enggak disusun berantai begini aja. Nah, kamar mandi di dalam sama seperti 1A. Oke. Nah, dan uniknya di sini ada 2 kaca, 2 cermin ya. Ada 2 cermin gitu. Nah, ini kita tidak bisa melihat arah laut karena dia posisinya di dalam begini. Jadi nggak ada kaca untuk melihat arah laut ya. Jadi sampai di sini masih ada yang bingung. Oh ya, colokan. Kalau colokan itu adanya di sini. Sama seperti di sebelah 1A, colokan di sini. Ya. Nah, life jacketnya ada di atas. Jadi seperti itu. Sebenarnya sih antara Sinabung Kelut itu sama sih. Ruangan kamar kelasnya, susunan kamar kelasnya sama. Terus untuk di kapal kayak Lambelu, Siguntang, di mana lagi, di hampir semua bentuk ruangan kamarnya sama ya. Tidak ada perbedaan yang mencolok itu. Ini masih ruangan kamar kelas 1. Kita ke deck 5 dulu ya.
Nyangkut ya, nyangkut. Kita suruh nyangkut di sini. Nah, di sini lagi. Oke, ruang makan di KM Sinabung. Nah, seperti ini. Kalau makan siang biasa biasanya ada hiburan band atau dibarengin dengan band. Jadi seperti ini. Oh ya, di sini juga ada sofa ya. Ini kursi-kursinya. Ya 11-12 lah dengan kelut. Di sini ada hiasan gelang-gelang ya, gelang-gelang karo ini. Nah, ini sofa. Ini gelang-gelang ini, karo ini. Tapi kayaknya di antara semua kapal PL nih, cuma di kapal ini aja yang ada hiasan dindingnya buah-buahan atau makanan yang berada di ruang makan, kamar kelas, atau di ruang makan, atau bisa dikatakan seperti orang umum, ruang restoran ya. Nah, ini Markisa Brastagi ya, ada di Sinabung. Kalau di kapal lain seingat saya itu nggak ada ya. Kalau di Dubun Solo itu tugu-tugu atau patung-patung gitu kan. Di Tidar juga nggak ada. Di mana lagi, Kelut pun, di Kelut juga nggak ada. Kayaknya cuma di Sinabung aja yang ada itu hiasan dinding yang bertemakan makanan atau buah ya. Cuma di Sinabung aja kayaknya ya, seingat saya ya. Nah, ini gambar ukiran ini kita nggak tahu ini di mana ini. Ini ukiran ini Batak Toba atau Batak Simalungun atau apa ya, kita nggak terlalu familiar. Oke lah. Ini lampunya bagus ya. Ada AC-nya juga, AC ininya juga ada. Oh ya, kan biasanya kan orang-orang nanya, "Bang, AC-nya ada nggak?" gitu kan. Nah, mindset orang-orang itu di dalam dek kapal ya, AC-nya itu seperti ini mindset orang-orang. Padahal di setiap dek kapal itu, di setiap deknya ada AC yang seperti ini. Yang di atas itu cuman covernya atau cupnya ini pada lepas semua, dijebol penumpang zaman dulu ya, jadi semua hilang, jadi tinggal polos gitu aja, nggak ada yang seperti ini yang mengarahkan arah anginnya gitu, jadi ya plong gitu aja jatuh ke bawah. Oke. Oke, kita lanjut jalan lagi. Nah, untuk kelas ekonomi yang berada di dek 5, kalian harus naik dulu. Misalnya kalian naik dari dek 4, naik ke dek 5, ini yang di belakang harus dari belakang. Kalau kalian dari depan harus ke belakang dulu
gitu. Karena kalau ambil dari dek 5 tengah itu biasa dikunci, jadi jalannya agak muter. Nah ini biasa dikunci. Nah ini dia dek 5. Ini kelas ekonomi. Nah ini gini-gini, ini banyak yang tidak tahu ya. Pada zaman dulu, tahun 90-an, 97 lebih tepatnya, ini tuh dulunya kelas 3 wisata ya. Jadi kalau dulu seperti di Lambelu, Bukit Siguntang, Kelut, Sinabung, itu kelas ekonominya itu berada di dek 2 dan di dek 3. Sementara dek 4 dan dek 5 belakang ini ya, itu dulunya itu kelas 3 wisata seperti ini. Bedanya apa bang? Antara 3 wisata dengan kelas ekonomi. Bedanya itu ada di tempat seatnya, sedikit aja. Beda sedikit banget. Tapi setelah, gimana bilangnya ya, karena harganya nggak beda jauh ya, selisihnya nggak beda jauh, jadi disamakan menjadi kelas ekonomi ya. Jadi kelas ekonomi sama. Nanti kita kasih tunjuk perbedaannya. Nah kalau di Sinabung ini Sagara Mart alias toko ya, alias toko. Kalau di Kelut itu ini kafe ya, ruang kopi gitu kan, kafe tempat ngopi-ngopi kekinian gitulah. Nah kalau ini restoran Dapur Pelni. Nah coba perhatikan ini ya, 3 wisata itu dia seperti ini, dia tutup begini. Nah semuanya itu dia tertutup begini. Dan dulu seatnya ini ya dikasih spray dan dikasih bantal. Nah seperti itu dulu. Karena bentuknya sama dan gak terlalu beda jauh ya, makanya sekarang diganti, disamaratakan menjadi kelas ekonomi semua gitu. Jadi sebenarnya ininya tertutup penuh dia. Nanti kita akan kasih lihat di dek ekonominya ya. Kalau di dek ekonomi itu dia besi polos biasa gitu. Ya, jadi bisa paham ya. Maaf suara saya habis ini soalnya. Nah, kalau ini sekarang kelas ekonomi dan ini sudah ada colokan ya. Ada colokan. Kamar mandi di situ di belakang. Ya, bisa dilihat ya. Itu ada di sudut ada CCTV dan ini ada lemari life jacket. Dek ekonomi seperti ini. Nah ini lagi dibersihin ya. Lagi dibersihin. Oh di lap satu persatu seatnya. Nah ini cakep ini. Ini nggak diketahui oleh penumpang ini. Kasur-kasurnya ini dibersihin nih. Nah ini penumpang banyak nggak tahu ini. Nah ya, jadi semua kapal itu kasur-kasurnya dibersihin satu persatu seperti ini. Nah, ini yang tidak banyak orang ketahui ya. Oke. Kalau di dek 5 ini toiletnya ada satu sepasang ya. Yang ini laki-laki pria, yang di sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri itu wanita. Nah, jadi satu aja, nggak ada lain. Jadi ya seperti itulah. Kalau ke depan itu, yang bagian depan sama dengan di Kelut ya. Kamar kelas 2, 2A dan 2B. 2A-nya itu isi 6 seat, 6 kasur. Kalau 2B-nya isi 8 ya. Oke, kita lanjut ke depan. Kita ke dek 4. Untuk dek 5 kelas 2-nya kita kasih belakangan aja ya. Karena kita menuruni dulu baru nanti kita naik. Oke. Dek 4 ini lambung kanan. Oh iya, kita belakang dulu ya. Belakang. Pada seluruh ABK juga B2 juga PDJ itu dan masyarakat di lokasi kerjanya masih terdapat sampah agar membawanya ke bagian belakang. Dapur. Sampah sudah merapat. Untuk kegiatan pada seluruh ABK
ABK kedua milik kerja dan petugas PNJ yang di lokasi kejadian mesin dapat sampah dan dibawa ke dek 6 bagian belakang. Truk sampah sudah merapat. Masih Itu juniorku jadinya naik kapan sih? Biasa, aku tadi mbak. Dek 4-nya seperti ini. Oke, kita di dek 2. Ini ada seat ya. Nah, seperti ini seat di dek 2. Nah, ini adalah ekonomi ya. Kalau tadi kalian lihat yang ada di dek 5 itu kan 3 wisata. Nah, ini ekonomi. Yang bedanya itu ini gini ya, polos begini. Ya. Ekonomi itu seperti ini. Nah, karena antara ekonomi dengan 3 wisata itu tidak beda jauh, makanya itu 3 wisata dihapus dan disamaratakan menjadi ekonomi. Gitu. Jadi kalau untuk ada yang penutup ya, penutup dindingnya itu di kapal kita ada, tapi di dek 4 dan dek 5. Kalau dek 3 dan dek 2 itu memang nggak ada, ya. Karena dulu rancangannya memang seperti ini, yang kelas ekonomi. Kalau di kapal Bukit Raya atau tipe 1000 penumpang ya, kayak Tilong Kabila, itu sebenarnya barak. Tidak ada susunan seperti ini. Itu konsep yang di tipe 1000 dan 500, 500 enggak. Semua tipe 1000 itu tahun 80-an. Kopian dari Kerinci, Kambuna, Rinjani, Umsini, dan Tidar. Nah, ini sudah lebih modern, seatnya sudah ada patok-patoknya ya, patokan-patokannya. Jadi tidak asal main lebar-lebaran gitu, ambil tempat penumpang di dek ekonomi. Nah, seperti ini ya. Aduh, agak pilek. Nah, ini dia. Bang, kalau di Sinabung sudah direnovasi atau belum itu ruang bioskopnya? Nanti kita kasih lihat ya. Tempat bioskop dan tempat PS di dek 1. Kita kasih lihat dulu ini yang bagian depan ya. Untuk bentuknya hampir sama dengan di Kelut ya. Nggak ada jauh beda. Sama kan, ini kapalnya kembar. Hanya saja yang bedanya itu di dek 3 dan 4-nya di Kelut itu sudah dimodifikasi jadi double seat. Mengabarkan seluruh petugas PBN ditunggu di dek 6 bagian belakang. Seluruh petugas PBN ditunggu di dek 6 bagian belakang. Terima kasih. Nah, itu kan sudah dimodifikasi pada tahun 2015 Kelut itu. Kalau Sinabung tetap versi original atau versi aslinya. Jadi seatnya itu total jumlah keseluruhan penumpang ya 1906 penumpang gitu. Kalau di Kelut sekarang itu sudah 2600 penumpang karena dia sudah dimodifikasi seatnya menjadi seat double seat tingkat gitu ya. Kalau di sini tidak ada colokan ya. Oke ya. Oke, clear ya. Ini sudah bagian paling depan. Ada CCTV juga di pojok. KM Sinabung. Toilet ada di depan.
Dan di belakang juga ada. Nah, untuk film atau PS itu di sini. PS-nya PS3. Nunggu kita buka ya. Kalau cahaya di ruangan ini sudah nggak ada, Mbak Asya bisa panggil nama ibunya. Nanti dia yang jawab. Saya sama saya. Nah, seperti itu ya, di sini di KM Sinabung kita menuju dek 3. Kita menuju ke dek 3. Nah, dek 3-nya itu masih original seperti ini. Masih orisinil, masih fresh dari Jerman. Kalau di Kelut itu sudah double seat. Seatnya bertingkat ya. Itu hasil modifikasi tahun 2015 di Jakarta itu. Nah, kalau ini kan masih original aslinya. Ya, jadi ada perbedaan. Dan di sini nggak ada colokan. Kalau di Kelut ada, kalau nggak salah. Kelut ada. Bang, emang rute Kelut kemana saja? Rute Kelut itu rute barat. Medan, Tanjung Balai Karimun, Batam, Jakarta, itu saja. Nggak masuk timur, nggak masuk sampai Surabaya, nggak masuk ke Makassar. Nggak. Hanya segitu saja, ya. Oke, nah ini seperti ini. Ini ada toilet di sini. Ya, di sini toilet wanita, prianya di sana. Kalau di Dorolonda dan Gapulu bentuknya sama, tapi dia di pojok toiletnya. Jadi ini nggak ada ngemakan blok begini. Dia toiletnya betul-betul di pojok, dinding gitu, dimakan semua dinding, nggak bikin seperti ini, gitu. Ngerti ya? Jadi ini merapat ke pojokan gitu. Nah, seatnya ini nyampur di sini. Kalau di Gapulu itu nomor seatnya ngacak. Dek 3-nya yang ini ngacak nomornya di Gapulu. Tapi kalau di sini masih normal-normal aja sih sebenarnya. Nggak ada yang beda. Oke, kita kasih lihat dulu depan. Nah, ini seperti ini ya. Paling depan bisa lihat laut. Paling depan. Nah, ini kelas ekonomi ya. Kelas ekonomi dia ininya pembatasnya nggak ada, hanya polos begini besi saja. Ya bisa dilihat ya. Kalau di dek 4 nanti baru tertutup semua, dia punya pembatas-pembatas itu. Karena di dek 4 itu 3 wisata dulunya. 3 wisata. Hal yang sederhana seperti ini banyak orang yang nggak tahu. Hanya betul-betul yang orang lama ya, orang lama dan pernah berpergian dengan kapal PL ini pastinya akan tahu di mana letak perbedaan antara kelas ekonomi biasa dengan 3 wisata.
Tapi kalau di Lambelu sama Bukit Siguntang itu terlalu mencolok sih sebenarnya. Iya, mencolok sekali antara 3 wisata dengan kelas ekonomi ya. Abang, di dek 3 dingin atau panas kah? Kalau kosong begini dingin, ya. Kalau kosong begini dingin. Mar kalau penuh penumpang, ramai gitu ya, panas. Nggak berasa. AC-nya ini. AC-nya ini. Ini AC. Kapnya sudah dijebol. Dibawa pulang sama penumpang. Begini AC-nya. Jadi jangan ada yang bilang, oh nggak ada AC-nya, ini AC. Ya, gitu. Nah, ini kita ke bagian paling belakang. Nah, seperti ini bagian belakang. Sini ya, begini ya. Dan nggak ada colokan. Ya, nggak ada colokan. Oh iya, Bang, ini sesuai tiket kah tidak itu penumpang sesuai nomor yang ada di tiket? Tidak ada istilah berebut, tidak ada. Harus sesuai dengan tiket. Kalau misalnya nomor ini ya ini, jangan berebut. Nggak ada lagi istilah berebut ya. Itu sudah zaman bahola itu, zaman dahulu kala itu, yang rebut-rebutan seat itu. Ya kan? Nah, bisa dengar ya suara AC-nya, suara anginnya gitu. Oke lah, kita ke dek 4, lalu ke bagian terakhir dek 5, ruangan kelas 2. Lalu setelah itu kita ke Anjungan, ke bagian dek luar, lalu ke top deck ya. Abang, itu kok di atas kok goyang-goyang, hantu kah? Nyanda. Ini goyang-goyang karena ada anginnya keluar nih. Nah, menunjukkan kalau ada angin ini AC. Bisa dengar ya suaranya. Kedengaran ya. Jadi jangan ada yang bilang, di Sinabung nggak ada AC ya. Itu kalian punya mata buta kah? Ini AC nih. Memang tidak semua tidak semua titik. Tapi ada AC ya. AC di kapal itu bukan AC yang portable gitu, yang yang kayak di rumah gitu. Ini AC-nya sentral gitu. Kita ke dek 4. Ya, oke, kita ke dek 4. Kita dari dek 4 ini lambung mana dulu enaknya ya? Kita kasih lihat dulu nomor depan dulu ya. Nomor paling depan itu nomor 1 ya. Itu nomor 1. Karena perbedaannya mencolok sekali antara Sinabung dengan Kelut. Walaupun kembar, tapi bedanya jauh sekali. Kalau di Kelut itu nomor 1 sampai pokoknya 100 gitu ya. 1 sampai 100 itu di belakang kalau di Kelut. Kalau kita ini masih normal. Satunya di depan. Sampai nomor paling besar itu nomor buntut misalnya 400 gitu ya. Itu di belakang ya, di belakang. Nah, ini nomor tengahnya nih enak ini. Coba kalian hafalin dulu atau kalian screenshot atau kalian foto ya. 1, 2, 3. Ini kantor Satpam. Ya, yang ada depan kantor Satpam, toko, nah ini. Ya. Pokoknya nomor-nomor yang enak itu di sebenarnya tengah-tengah ini. Coba kalian tanda-tandain. Kalau bisa screenshot ya.
Oke. Tapi satu hal yang mengganggu buat saya itu ini sebenarnya. Bukan soal ininya ya, bukan soal sponsor. Tapi ini sebenarnya menutupi hiasan dinding aslinya. Ya, ini Istana Maimun ini. Yang di balik ini. Gambar ruangan Istana Maimun. Ya, ini ditutupi nih. Kemarin gitu kan kita lihat, masih lengkap banyak kan. Pas kita naik loh, mana yang ini, mana yang itu kan. Kayak kecarian gitu. Mana ya? Totonya ditutupi begini. Aduh kasihan. Aduh. Ya udah ya, kita ke kiri dulu ya, kiri depan nomor 1. Dek 4 kiri, kita kasih dulu nomor awalannya ya. Nah, itu nomor pertama itu di situ. Ya. Sementara kalau di Kelut paling belakang, lambung kiri. Kebalik. Oke. Itu aja. Kita balik ke fokus isi dalamnya. Nah, ini seperti ini. Ini jadi kelas 3 wisata itu seperti ini ya. Ketutup. Ya, ketutup. Semua ini ketutup. Jadi ini semua dulunya 3 wisata. 3 wisata. Ya, 3 wisata. Jadi semua itu kasur-kasur yang gini dikasih spray ya. Dulu dikasih spray, ada bantal. Nah, itu kalau nggak salah ingat, bedanya itu dengan ekonomi cuman beda 50 sampai 100 ribu kalau nggak salah. Dulu ya, itu dulu sekali. Sebelum tahun berapa ya, 2005 atau 2010 ya. Ya seperti itulah. Ya jadi ini dulu kelas 3 wisata itu dijual dengan kasur dan bantal. Mungkin karena hilang. Mohon perhatian seluruh ABK dek, standby di dek 7 sebelah kanan. Seluruh ABK dek, standby di dek 7 sebelah kanan. Persiapan selang kebakaran. Nah, jadi sampai di mana tadi? Ya seperti itu ya. Yang masih terlalu ketar sekali perbandingannya itu di Lambelu sama si Guntang antara kelas ekonomi dengan 3 wisata. Itu perbandingannya sangat mencolok sekali. Karena ekonominya itu masih sama seperti di KM Tidar, KM Sini, kapal-kapal tua dulu. Sementara kalau di Sinabung dan Kelut itu sudah mulai perubahan. Seat ekonominya sudah ya seperti ini, tapi dia polos. 3 wisata dia dibikin begini. 3 wisatanya sama juga seperti di Lambelu dan Bukit Siguntang di dek 5-nya gitu. Tapi untuk ekonominya sama seperti di Sini dan Tidar atau kapal-kapal buatan tahun era 80-an ya. Sementara kalau di ini udah bagus sih. Yang kayak Cermai. Cermai masih ya? Cermai ya. Gimana ya, masih sama apa enggak ya? Lupa. Ya, seperti itulah ya. Oke. Di sini sudah ada colokan, ya colokan untuk ngecas HP. Tapi biarpun ada colokan, harus tetap waspada karena kita kan nggak tahu ada maling apa enggak kan. Gitu. Jadi dulu juga ada ini. Ada laci ya di sini, cuman ya kalau udah masuk timur ya hancur semua. Di Kelut pun juga sebenarnya sama aja. Di Kelut bagian lacinya sudah hilang. Jadi 11-12 lah ya. Oke, seperti ini.
Kalau kosong memang dingin sih. Tapi kalau ramai penuh, ya panas juga sih. Ya. Ini semua sama ya, ketutup semua dia ekonominya. Karena ini dulunya 3 wisata. Nah, ini kita udah kasih lihat bagian depan. Sama semua ya. Sejauh ini pembatasnya yang paling hilang yang cuman di pojok-pojokan gini aja. Tapi kalau yang lainnya masih utuh. Sebenarnya kalau dibilang itu ya, ini papannya tebel loh. Tebel dan berat ini. Kalau ada yang bisa tinju sampai pecah gitu, ngeri sekali ya. Oh iya, kamar mandinya ini. Kamar mandinya di sini. Ya. Nanti kita kasih tulis di deck 4 ini ada berapa banyak jumlah kamar mandi ya. Nah, kantor Satpam ini informasi 4 Sagara atau toko di sini. Isi jualannya begini. Ini daftar harganya. Oke, lihat ya. Ini juga ada. Nah ya. Oke. Bukan di sini Sabana nama Mas. Oh, swasta. Di sini. Pas posisi. Nah, ini lagi isi gandrum, bahan makanan. Isi bahan makanan, beras, telur, daging, dan lainnya. Perlu dicatat juga dan diingat, antara untuk penumpang dengan restoran yang ada di Dek 5 itu beda ya. Suplai bahan makanannya itu beda. Mereknya beda, jenis ayamnya atau merek ayamnya beda. Ya, sekali lagi kita ingatkan itu. Karena kita sudah masuk, udah lihat sendiri ya di gandrum dan di penyimpanan restoran ya. Yang ada di Dek 5 itu beda. Beda, sangat jelas beda ya. Jadi saya sudah saksikan sendiri dengan mata, kepala, pundak, lutut, kaki saya itu beda. Tidak ada yang diambil dari jatah penumpang, tidak ada ya. Ya kalau misalnya ada yang bilang, "Oh, ini begini." Tunjukkan mana buktinya ya. Tunjukkan ke saya bukti yang otentik. Ya, jangan asal ngomong, asal nuduh. Kalau asal nuduh tanpa bukti itu namanya fitnah. Fitnah ya. Itu namanya fitnah. Karena kita paling anti dengan yang namanya fitnah. Nah, ini toilet ada di sini, sebelah juga ada yang pria. Oke, kita ke atas ya, ke atas. Oh iya. Ini kan ada tulisannya kelas 3. Berarti yang kelas 3 itu Dek 4 bagian depan, sementara Dek 4 bagian belakang itu ekonomi. Karena dia begini, polos dia. Ya. Polos begini, nggak ada bukan tutup tebal seperti di depan ya. Beda ya. Dia polos. Oke ya. Nah, ini kan ada tandanya ini.
kelas 3. Jadi kalau misalnya tanya, Bang, kelas 3 Sinabung mana? Nah, jadi jangan tanya, Bang, di Sinabung ada kamar kelas 3 kah? Bukan kamar ya, jadi bukan kamar. Itu ruangan ekonomi. 3-nya itu 3 wisata ya. Bukan kamar kelas seperti di Tidar atau di Sini. Gitu. Iya. Biasanya ini. Iya, lagi keliling. Nah, ini kita lagi bunker isi bahan bakar di Surabaya. Isi bahan bakar solar. Nanti kita kasih lihat waktu di Anjungan aja ya. Kalau home base-nya di Surabaya, itu selalu isinya di Surabaya begini, seperti Labobar, Sinabung gitu. Kalau home base-nya di Makassar, ya isinya di Makassar. Ya seperti contoh Tidar itu isinya di Makassar juga. Bukit Siguntang, Lambil itu isi minyak atau isi bahan bakarnya di Makassar. Kalau Wilis juga, Binaya juga isinya di Makassar, Tilong isi di Makassar. Kalau Sirimau itu kalau tidak salah di Kupang ya, kalau tidak salah. Kalau Kupang, iya kayak Kupang deh. Karena dia sandar lamanya di Kupang kalau Sirimau. Di Ambon jarang sandar lama. Oke ya, kita ke dek 5 atas. Terakhir ya. Nah, ini dek 5. Ini ruangan kamar kelas semua ini. Kamar kelas, terus tengah itu tempat matras, kasur, sebagainya ya. Nah, ruangan kelas 2B isinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, susunannya seperti ini. Ya, kita di dek 5 bagian paling depan. Nah, ini dek 5. Oke, kita ke Anjungan. Kita lewat sini saja. Tidak banyak yang tahu kalau ini 1 dan 2 ini ruang penjara. Ini kamar penjara ini. Ada ruang penjara di dalam kapal, jadi seperti ini. Ini kalau skocinya ini lengkap ya, ada 12 nomor. Untuk 1 dan 2 ini sebenarnya skoci regu penolong ya, apa namanya? Untuk yang apa namanya? Ya regu penolong ya. Kalau yang lain baru untuk penumpang yang setelah nomor 1 ini. 3 dan seterusnya. Nah, sini aja kali ya. Selamat pagi.
Muatannya penuh. Itu 5 drum buat saya itu dimuat aja. Nah, ini lagi bangkar isi bahan bakar KM Sinabung di Surabaya. Ini dek 6, di belakang itu ditutup karena untuk tempat sampah. Kalau di depan ini bagus, ada pintunya ditutup dan ada juga penutup dikasih triplek supaya anginnya itu tidak kencang untuk ke arah sini. Jadi itu ada penutupnya juga, jadi tidak seperti di kapal lain yang anginnya kencang dari depan kan. Nah, ini ada penutupnya. Jadi bisa jalan santai di sini.
Ini next service Maret. Jadi tahun 2025 KM Sinabung naik dock itu bulan Maret. Kecil udah main itu. Wih, bertingkat begini ya? Walah.